Kalau itu terbang langsung dari perairan di utara Natuna dalam waktu 5-10 menit, semua bandara kita sudah bisa dibom. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib putih present Al Body. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber biasa yang tetap saya sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi Nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, konflik Pulau Rempang, alhamdulillah ya, katanya sudah ada pembatalan pengosongan lahan ya, alhamdulillah karena kita bersuara, dan ini menjadi pemantik bahwasanya kita harus membangun kesadaran tentang ancaman geopolitik yang terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Buat orang-orang yang teriak-teriak NKRI harga mati harus ya, ini memang kadang-kadang cuma teriak doang sih, bacot doang, NKRI-an lo, tapi nggak punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Nah, gue kebetulan guys, gue dapat satu video ya. Ini beliaunya ini gue nggak kenal beliau siapa. Kalau ada yang kenal nanti komentar di bawah. Cuman di sini source-nya itu dari NU Channel gitu. Dari NU Channel, artinya beliau ini ngomong di depan para ulama mungkin ya. Beliau mengkaji tentang geopolitik ya, tentang geopolitik yang bisa terjadi sama Indonesia. Ini cuplikan sebentar aja guys, tapi penting ini penting kita pelajari bersama. Ini apa aja kemungkinan ancaman yang bisa terjadi di negara kesatuan Republik Indonesia. Sadar rakyat, bangun rakyat. Ya, ini kita simak cuplikannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ada perang Hud, ada perang Parit, ada perang Hondak. Nah, hari ini itu terjadi. Hari ini itu terjadi. Bayangin. Khandak di zaman Nabi SAW itu bikin parit ya. Kalau nggak salah idenya Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Bahkan Bapak Ibu, para kiai pernah menonton satu video tentara Rusia mengendap-endap di parit yang dibikin Ukraina. Ya, kalimat beliau para kiai berarti beliau berbicara di hadapan ulama. Ya, mudah-mudahan ulama-ulama kita juga sadar tentang ancaman yang bisa saja terjadi untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Memang kuncinya di ulama kok. Kuncinya di ulama. Kalau ulama kita nggak sadar-sadar, nggak aware juga, gimana mau nyadarin rakyat? Jadi ini perang tahun 2023 yang mengulangi situasi Hondak dulu. Perang parit, tusuk-menusuk menggunakan bayonet, dan itu terjadi. Artinya mungkin tidak kalau kemudian Indonesia akan menghadapi situasi yang sama. Sangat mungkin. Kalau menurut gue ya, sangat mungkin. Ya di Morowali sana, TKA Cina sudah sangat banyak. Ya, Rempang ini untung aja masih ditunda. Kita harus berisik terus ini. Nah, sangat mungkin.
kajian kami di Deputi 5 Polhukam dengan Lemhanas. Deputi 5 Polhukam dan Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional ya, Lemhanas itu ya. Apa? Mereka mengkaji. Benar-benar ini penting loh ini guys, penting. Bahkan kita sudah mempersiapkan diri jika terjadi situasi dinamis sehingga pada tahun 2030, yaitu sekitar 7 tahun lagi, kita akan menghadapi perang konvensional. 7 tahun lagi. Persiapin dari sekarang. Anak-anak kalian yang sekarang usianya 13 sampai remaja tuh, itu mereka akan ngalami nih. Nah, kembali ada invasi asing yang masuk ke Indonesia. Ini sudah menjadi kajian kami yang cukup serius. Invasi asing yang akan masuk ke Indonesia, dan itu kajian yang serius. Lihat bagaimana Cina berusaha menguasai pulau-pulau di Indonesia. Nah ini pemerintahan sekarang kalau nggak aware, tapi kalau pemerintahnya udahlah, ulama kalau nggak aware, nggak waspada ulama. Ini bagus nih kajian untuk para ulama, supaya ulama bisa membangkitkan rakyat. Gimana kita mau bangkitin rakyat kalau ulamanya tidur? Nah, kemudian yang kedua, kita menghadapi satu dinamika kawasan yang juga sangat serius, yakni konflik Taiwan dan konflik Laut Tiongkok Selatan, yang sangat berimbas juga kepada Indonesia. Saat ini dua negara, yaitu Malaysia dan Filipina, dicaplok lautnya sekitar 3 km. 3 km kalau dari batas pantainya mungkin sekitar 30 mil batas pantai, yang kemudian dicaplok oleh Tiongkok. Nah, hanya tinggal menunggu waktu apabila kemudian tiba-tiba kita di dekat Batam sana, di Natuna sana, tiba-tiba Tiongkok mengumumkan ini laut kami. Ayo, Malaysia, Filipina sudah, Indonesia dibuka. Ini bahaya. Indonesia malah membuka, ayo masuk Cina, Tiongkok. Ini yang bisa bikin aware, yang bikin bangkit, yang bikin sadar para ulama. Ini ngomong depan para ulama ini. Ayolah ulama, sadarkan rakyat ini. Jangan kasihkan terus. Ya Allah. Ini laut saya. Lalu kita harus bagaimana? Bapak Ibu, kalau kapal induk Tiongkok itu bergerak langsung dari pangkalan mereka di Guangzhou, mereka bisa membawa 3 skuadron pesawat tempur. 3 skuadron itu, kalau satu skuadronnya 11 berarti 33 pesawat tempur di atas kapal. Kalau itu terbang langsung dari perairan di utara Natuna, dalam waktu 5-10 menit semua bandara kita sudah bisa dibom. Apalagi kalau di daerah kayak Rempang, di pulau-pulau terluar Indonesia sudah ada pangkalan-pangkalan mereka. Mau jadi apa ini bangsa? Aduh, pemerintah sekarang, aduh kenapa? Ulama, ayolah ulama, ini bahaya banget. Ya Allah, ulama sadarin rakyat dong. Nah ini situasi yang hari ini kita hadapi, bahwa Indonesia berada dalam situasi yang sangat-sangat strategis. Berikutnya ada ini satu peristiwa yang cukup mengagetkan, yakni Evergrande ini semacam perusahaan properti besar di Tiongkok yang bangkrut, yang kemudian menimbulkan krisis yang luar biasa di Cina, di Tiongkok. Bagaimana Xi Jinping mengatasi krisis? Solusinya sederhana, ciptakan musuh, bikin situasi perang, caplok Taiwan, sehingga orang lupa krisis ekonomi, tapi kemudian dihidupkan, ayo berperang demi bangsa, ayo kita melawan Taiwan. Ini sekarang sedang dikembangkan jargon-jargon itu. Lu lihat Xi Jinping tuh, Taiwan loh ini, rasnya masih sama mereka, dicaplok, apalagi Indonesia. Lu kebayang tuh IKN, Rempang kalau jadi, rakyat sadar, ulama sadar, ulama bangkit, penting loh ini. Beliau ngomong depan para ulama loh ini. Ini Allahu Akbar. Artinya kalau kemudian mereka akan mengambil Taiwan, tentu saja Amerika Serikat tidak akan tinggal diam. Amerika Serikat akan menggerakkan armadanya dari Guam, Kepulauan Pasifik, bergerak, dan itu melewati kita, melewati Alki 2 dan Alki 3, Laut Arafuru sebelah utaranya Papua.
Pertanyaannya, kalau mereka lewat, kita persilahkan atau tidak? Nah, kalau kita persilahkan, kira-kira Tiongkok ngamuk tidak? Nah, kalau Tiongkok ngamuk, apa dampaknya? Ini yang saya kira hari ini kita juga sedang kerja keras, Pak Kiai, untuk mengkaji beberapa macam kemungkinan-kemungkinan itu yang mungkin saja akan terjadi. Lanjut, Mas Moderator. Ayo lu. Ayo, sampai di sini aja udah cukup serem ini, guys. Ya, kita berada di tengah-tengah Amerika dan Cina, dan kita akan bersiap sudah. Rakyat Indonesia, ulama tolong ulama buat rakyat sadar, bangkitkan umat, bangkitkan kesadaran umat, wahai ulama, tolong. Bangsa ini tidak sedang baik-baik saja, sudah ekonominya begini, itu rempang dalam masalah begitu, beberapa kasus mafia tanah. Sekarang posisi geopolitik Indonesia sekarang lagi kacau begini. Astagfirullahaladzim. Mas Operator. Nah, tadi saya sudah sampaikan betapa kita ini sangat strategis. Salah satu problem kami, ya mohon izin kami sampaikan saja, ini karena sudah juga terbuka di media, kita memang secara alutsista harus diakui tertinggal. Nah, ya itu mungkin saja akan terjadi. Itu cuplikannya, guys. Cuman segitu doang gue dapet. Jadi intinya ini ya, ini kewaspadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ya, Cina dengan caranya begitu, ya. Cina dengan dalam tanda kutip keserakahannya, Taiwan aja dicaplok, laut Malaysia udah dicaplok, laut Filipina udah dicaplok. Indonesia apa kabar? Pemerintah kita apa kabar? Ini yang bisa membuat sadar rakyat Indonesia. Ini tinggal rakyat Indonesia aja yang berjuang. Ya, ini tinggal rakyat Indonesia. Kalau sampai Cina perang sama Taiwan, Amerika akan bantu Taiwan, dan itu akan melewati Indonesia, dan melewati Indonesia, Indonesia akan kejepit di antara Cina, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Menolak kapal Amerika bisa perang sama Amerika, menerima kapal Amerika bisa perang sama Cina. Rakyat Indonesia apa kabar? Nggak mikir sampai sini. Ini yang ngomong udah orang yang ngerti lemhanas, orang yang mengkaji. Tolong para ulama, para kiai, para habaib, sudah waktunya ini untuk menyadarkan umat tentang bahayanya ini. Kita sekarang ini dinindak bubukkan sama keadaan-keadaan yang seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal ini penuh dengan masalah. Ayolah sadar. Itu aja dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadar dong ulama. Ayo ulama sadar, tolong sadarkan umat. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja. Itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin. Ada juga IG-nya, langsung pesen. Murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad.
Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.